Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Gadiastika. Saya berasal dari kelompok 1 Psikologi Umum. Di materi Psikologi Islam ini saya akan menjelaskan tentang Zakiyah Darajat. Prof. Dr. Zakiyah Darajat merupakan seorang psikolog muslimah yang dilahirkan di Kampung Tanah Merapak, Kecamatan Angkek, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Anak dari Haji Darajat Ibnu Husein yang bergelar Raja Ameh Rama Emas. Beliau ini dilahirkan pada 6 November 1926. Psikologi Islam adalah cabang ilmu yang menggabungkan prinsip-prinsip psikologi dengan nilai-nilai dan ajaran asli Islam. Tujuannya adalah untuk memahami dan mengatasi masalah psikologis dengan merujuk pada konsep-konsep Islam, seperti akhlak, iman, dan nilai-nilai moral. Beberapa konsep utama dalam psikologi Islam melibatkan pemahaman diri, pengembangan karakter, dan penerapan nilai-nilai agama dalam kesehatan mental dan kehidupan sehari-hari. Berbicara mengenai psikologi Islam di Indonesia, maka tidak dapat dipisahkan dari kontribusi Zakiyah Darajat. Ia merupakan tokoh awal yang membawa dan mengembangkan psikologi Islam di Indonesia. Zakiyah Darajat menjadi dosen yang luar biasa di beberapa universitas. Kontribusinya juga tercermin melalui karya-karyanya. Ilmuwan yang berasal dari Bukit Tinggi ini berpendapat bahwa psikologi Islam sangat erat kaitannya dengan pendidikan Islam dan kesehatan mental dan takwa. Zakiyah Darajat yang merupakan lulusan dari Universitas di Kairo, Mesir ini kemudian menjadi dosen luar biasa di banyak universitas seperti IAIN, Araniri di Aceh, IAIN Raden Patah Palembang, dan beberapa universitas lainnya berkiprah di bidang pendidikan. Wanita kelahiran November 1926 ini juga aktif dalam kegiatan-kegiatan Departemen Agama. Ia juga aktif dalam menulis karya-karya tulis fenomenal yang berorientasi ada pembahasan terkait psikologi Islam dan pendidikan Islam. Zakiyah Darajat berpendapat bahwa psikologi Islam dapat dijadikan sebagai pendekatan dalam pendidikan Islam. Kedua hal ini ditujukan untuk menciptakan para siswa yang memiliki kesehatan mental yang akan berlandaskan kepada agama, iman, dan takwa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Aisyah Distur dengan NIM 0603523005. Hari ini aku akan menjelaskan tentang seorang tokoh psikologi Islam yang bernama Malik Badri. Ia dilahirkan pada tahun 1932 di Rufa, Sudan. Beliau menerima gelar sarjana di bidang ilmu pengetahuan umum pada tahun 1956 dengan predikat istimewa dari American University of Beirut dan memperoleh gelar master dari universitas yang sama pada tahun 1958 di bidang psikologi dan pendidikan. Ia memperoleh gelar doktor mempelajari pembentukan konsep dari diagram dari Universitas Leicester pada tahun 1961. Pada tahun 1966, ia menerima gelar postdoc dari Departemen Psikiatri Sekolah Kedokteran Rumah Sakit Middlesex di University College London. Dia terpilih sebagai anggota British Psychological Society pada tahun 1977. Ia dianugerahi gelar Chester Psychologist dari sana. Atas kontribusinya, ia dianugerahi medali Syahid Zubair oleh Presiden Sudan pada bulan April 2003. Penghargaan tertinggi untuk keunggulan akademik. Ia diangkat menjadi dekan dan profesor di beberapa universitas, misalnya dekan Fakultas Pendidikan Universitas Juba, Universitas Khartoum, dan dekan Pemikiran dan Peradaban Islam di Universitas Islam Internasional. Ia adalah pendiri beberapa departemen pendidikan dan psikologi, misalnya Departemen Psikologi Terapan di Universitas Khartoum, dan yang didirikan Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud. Ia mendirikan klinik psikologi Universitas Riyadh pada tahun 1971. Ia juga bertugas di beberapa rumah sakit di Afrika dan Asia sebagai psikologi klinis. Dia telah banyak menulis tentang psikologi. Buku-bukunya telah diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa dunia Islam dan Arab serta Rusia.
Pada tahun 2020, ia dipilih oleh Kementerian Penerangan Sudan sebagai Person of the Year untuk penelitiannya di bidang psikologi. Ia terpilih menjadi ahli Bahir Dar oleh UNESCO. Ia ditunjuk beberapa kali secara singkat oleh Organisasi Kesehatan Dunia sebagai anggota Komite Praktik Pengobatan Tradisional. Beliau adalah Profesor Psikologi Klinis yang terhormat di Departemen Psikologi Universitas Ahfad. Ia dianugerahi gelar Doktor of Science kehormatan dari universitas yang sama. Ia juga diangkat menjadi Ketua Khaldun di Fakultas Pengetahuan Islam dan Ilmu Pengetahuan Manusia di Universitas Islam Internasional Malaysia. Ia mendirikan Asosiasi Internasional Psikologi Islam atau IAIP pada tahun 2017 untuk memperluas peran Islam dalam memajukan kesehatan dan pemahaman manusia serta meningkatkan pengakuan psikologi Islam sebagai orientasi teoritis untuk memahami manusia dan pendekatan psikologi klinis. Ia mulai bekerja di Universitas Istanbul Sabahattin Zaim pada tahun 2017 sebagai profesor psikologi. Dia bertemu Malcolm X di Sudan ketika dia berusia 27 tahun. Belajar pada tahun 1959, dia mengajaknya berkeliling di Omdurman, Sudan. Dia mengatakan dia merasa Malcolm X mengambil nama Malik dari namanya, meskipun dia tidak menanyakannya secara eksplisit. Dia adalah profesor psikologi di Universitas Istanbul Sabahattin Zaim serta dosen tamu di Universitas Terbuka Internasional sebelum meninggal pada 8 Februari 2021 dalam usia 88 tahun saat menjalani perawatan di Malaysia 8 hari sebelum ulang tahunnya yang ke-89 tahun. Karya-karyanya adalah Kajian Psikospiritual Islam edisi baru Institut Pemikiran Islam Internasional yang diterbitkan pada 15 September 2018 dan Terapi Perilaku Kognitif dari seorang dokter abad ke-9 Institut Pemikiran Islam Internasional yang diterbitkan pada 1 Januari 2013 dan Psikologi Budaya dan Adaptasi Islam Humanologi yang diterbitkan pada 15 Maret 2018. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alia Ramadina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Ramadina dengan NIM 0603523011. Saya akan memaparkan satu tokoh yaitu Abdullah Nashih Ulwan. Abdullah Nashih Ulwan dilahirkan pada tahun 1928 Masehi atau 1346 Hijriah di daerah Qadi Askar yang terletak di Bandar Halb, Syria. Dia dibesarkan dalam keluarga yang berpegang teguh pada agama dan mementingkan akhlak Islam dalam pergaulan bermasyarakat. Ayahnya bernama Syekh Said Ulwan adalah seorang ulama dan tabib yang sangat disegani dan dimuliakan. Said Ulwan kesehariannya bertugas sebagai dai menyampaikan risalah Islam di seluruh pelosok kota Halb. Abdullah Nashih Ulwan pernah mendapatkan pendidikan ibtidaiyah di Bandar Halb dan selesai pada tahun 1943 Masehi. Kemudian melanjutkan pada jenjang pendidikan Madrasah Sanawiyah Syariah dan diselesaikan pada tahun 1949. Setelah berusia 15 tahun, ayahnya Syekh Said Ulwan mengirim Abdullah Nashih Ulwan ke madrasah agama untuk mempelajari ilmu agama secara dalam dan luas. Abdullah Nashih Ulwan dikenal sebagai seorang yang cerdas dan brilian. Semasa di madrasah, dia sudah mampu menghafal Al-Quran dan menguasai bahasa Arab dengan baik. Semasa menjalani pendidikannya di Universitas Al-Azhar Asy-Syarif Mesir, Abdullah Nashih Ulwan dikenal sebagai aktivis mahasiswa yang sangat kritis, senantiasa mengkritisi kebijakan pimpinan universitas dan pemerintah. Abdullah Nashih Ulwan juga sangat aktif dalam kegiatan dakwah Islam dan sempat bergabung dengan gerakan Ikhwan Muslimin. Pemikiran Abdullah Nashih Ulwan tentang pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam menurut Abdullah Nashih Ulwan: yang pertama, menjadikan anak-anak sebagai orang yang benar imannya. Menurut Abdullah Nashih Ulwan, tujuan pendidikan pertama yang harus
prioritaskan adalah pendidikan keimanan. Mengikat anak dengan dasar-dasar keimanan sejak ia mengerti, membiasakannya dengan rukun Islam. Sejak usia tamyiz, anak didik diberikan pemberitaan yang benar mengenai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada para malaikat, keimanan kepada kitab samawi, keimanan kepada rasul, dan keimanan pada hari akhir. Abdullah Nasyih Ulwan menegaskan bahwa pendidik wajib menumbuhkan pendidikan keimanan dan ajaran Islam sejak masa pertumbuhan, sehingga diharapkan dalam diri anak akan tumbuh akidah dan ibadah yang besar, menjadikan Islam sebagai agamanya, Al-Quran sebagai imamnya, dan Rasulullah SAW sebagai pemimpin dan teladannya. Yang kedua, mempersiapkan anak didik yang bermoral dan berakhlak mulia. Tujuan pendidikan selanjutnya setelah mengarahkan anak supaya beriman yang benar adalah membentuk mereka agar berakhlak mulia. Jika sejak masa kanak-kanak anak didik tumbuh dan berkembang dalam bimbingan agama dan berakhlak mulia, setelah dewasa mereka akan tumbuh dan berkembang menjadi orang yang berakhlak akibat dari kebiasaan-kebiasaan baik yang ia lakukan. Hasil karya tulis. Di antara tulisan yang sempat dirampungannya yaitu Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam atau pendidikan anak-anak dalam Islam 2 jilid. Yang kedua, At-Takaful al-Ijtima fi al-Islam, jaminan sosial dalam Islam. Dan Salahuddin al-Ayyubi. Yang keempat, Ahkam al-Zakati, hukum-hukum zakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zariska Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi Islam oleh Usman Najati. Muhammad Usman Najati merupakan seorang tokoh kontemporer yang dikenal di dunia Islam. Akan tetapi pembahasannya mengenai biografi beliau sangat terbatas sekali dikarenakan masih jarang tulisan yang membahas tentang biografi beliau. Bahkan dalam hasil karya beliau pun tak mencantumkan secara lengkap tentang biografi beliau. Oleh karena itu, penulis hanya dapat memberikan uraian secara singkat tentang biografi beliau. Muhammad Usman Najati adalah sosok pemikir kontemporer yang berasal dari Timur Tengah. Reputasinya sebagai guru besar dalam bidang psikologi menunjukkan kedalaman dan ketajaman pemikirannya pasca Indra. Najati membangun perspektif Islam terhadap konsep-konsep psikologi modern. Pemakaian sudut pandang ini dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa Islam adalah sebuah pedoman, pandangan dan tata nilai kehidupan bagi manusia. Di samping itu, dalam Al-Quran sunnah menyandami terhadap konsep tentang manusia dalam kehidupan psikisnya. Dalam mengeksplorasi sebagaimana pandangan Al-Quran dan hadis, Najati menggunakan istilah-istilah yang populer dalam dunia psikologi modern seperti dorongan fisiologis, psikis, emosi, psikoterapi, pola kepribadian, dan sebagainya. Dengan demikian, Islam dapat dipandang sebagai pisau analisis untuk membedah teori-teori psikologi modern. Dalam perjalanan karirnya di bidang pendidikan, Najati adalah dosen Universitas Arab Saudi dan dosen tamu di beberapa perguruan tinggi di Kuwait dan Mesir. Selain mengajar, Najati juga aktif menulis buku dan memberikan ceramah di berbagai lembaga pendidikan serta memberikan ceramah di sekolah tinggi keguruan Kairo dan di Madrasah Tsanawiyah Sepuih di Kuwait. Ringkasan ceramah tersebut dipublikasikan oleh Universitas Kuwait tahun akademis 1967 sampai 1968 dalam buku Universitas dan oleh Universitas Kuwait tahun masyarakat diktat, dan makalah memang sering disiapkan oleh Najati ketika akan mengajar mahasiswanya maupun memberikan ceramah di berbagai forum diskusi atau seminar. Najati juga mengajar mata kuliah kajian kejiwaan menurut pandangan para pemikir muslim bagi para mahasiswa tingkat S1 pada jurusan psikologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammad Ibn Saud Islamiyah di kota Riyadh, Arab Saudi selama 1987 sampai 1984 sampai 1987. Pada waktu musim panas tahun 1997, Najati berhenti mengajar di universitas tersebut. Kesempatan ini digunakan untuk menyelesaikan penulisan buku yang tertunda. Mengenal buku-buku Najati dapat dilihat dalam pembahasan selanjutnya. Demikian perjalanan kehidupan Najati relatif singkat dengan aktivitas beliau melakukan dan keseriusannya dalam melalui konsep-konsep. Berikut adalah karya-karya Muhammad Usman Najati. Karya-karya
Muhammad Usman Najati. Najati berkonsentrasi pada bidang psikologi sehingga karya-karyanya diwarnai oleh permasalahan psikologi, khususnya psikologi Islam. Di antaranya karya-karyanya yang diterbitkan oleh Darul Sukuk Beirut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran fil Anfas, Al-Hadis An-Nabawi wa Al-Anfas, Idra Al-Fisi dan Ibnu Sina, Basun fil Anfas, Indah Arab. Yang keempat, Indah Rasad An-Nafataniyah, Indah Al-Ulama Al-Muslimin, Ma'alim At-Talhin An-Nafi, terjemahkan dari Sigmund Freud, Salas Rasayul Nazariyatil Al-Jins, terjemahkan dari Sigmund, Al-Manafas Il-Kini, terjemahan dari Juliana House. Sekian dari saya, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Garini Nakalila Amani dengan NIM 0603523034. Di sini saya akan menjelaskan tentang satu tokoh yang bernama Hannah Bastaman. Para psikolog kontemporer Barat mengesampingkan adanya unsur spiritualitas pada manusia. Bagi mereka, spiritualitas itu identik dengan agama. Spiritualitas dipandang hanya sebagai penggerak kehidupan, tidak mengkaji hakikat spiritualitas secara tuntas dan mendalam. Sedangkan Islam mempercayai hal-hal yang bersifat empiris, yang bersifat supra-empiris, yaitu gaib. Hannah Bastaman mencoba menggali dan mengembangkan konsep-konsep yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah tentang spiritual dan memandang manusia secara utuh. Hannah Bastaman dapat dikatakan sebagai salah satu tokoh psikolog Muslim yang berusaha menghadirkan wawasan Islam di tengah-tengah pergulatan dunia sains, khususnya psikologi. Sejauh ini, para psikolog Barat tidak menyentuh ranah spiritualitas. Menurut Malik Badri, mempelajari psikologi tanpa jiwa atau spiritual sama dengan mempelajari manusia tanpa jiwa. Konsep bimbingan untuk menemukan makna hidup bermakna menurut Hannah Bastaman. Logoterapi adalah salah satu aliran psikologi modern yang digolongkan kepada psikologi humanistik dengan upaya menyembuhkan atau pengobatan melalui penemuan makna hidup dan pengembangan hidup bermakna. Kemudian dapat digambarkan sebagai corak psikologi atau psikiatri yang mengetahui adanya dimensi kerohanian pada manusia selain dimensi raga dan jiwa, serta beranggapan bahwa makna hidup dan hasrat hidup bermakna merupakan motivasi utama manusia guna meraih taraf kehidupan bermakna. Dalam kehidupan sehari-hari, walaupun makna hidup itu ada di dalam diri individu tersebut, namun tidak sedikit orang yang tidak menyadarinya sehingga perlu untuk dibantu dengan cara membimbingnya. Dalam tatanan praktis, logoterapi dikembangkan menjadi sebuah metode untuk menemukan makna hidup, yaitu logoanalisis. Kemudian Hannah Bastaman mengembangkan teori tersebut guna disesuaikan dengan kebudayaan Indonesia yang kemudian Hannah menyebutnya dengan pancacara temuan makna. Maka di sini akan dilihat bagaimana konsep logoterapi dalam tatanan praktis, yaitu bimbingan menurut Hannah Bastaman. Hannah mengembangkan teori logoanalisis dan juga merumuskan formula pengembangan hidup bermakna yang dikembangkan dari logoterapi dengan unsur-unsur yang terangkum dalam akronim alumni PTS, asas-asas sukses, lingkungan, usaha, metode, niat, ibadah, potensi, tujuan, dan sarana. Dalam konsep bimbingan menemukan makna hidup, Hannah mengembangkan teori logoterapi dan menerapkan prinsip-prinsipnya. Hannah memberikan nuansa Islami terutama disesuaikan dengan nilai kultural Indonesia, dengan menambahkan beberapa poin yang dianggap perlu dalam menemukan makna hidup dan mengembangkan hidup bermakna. Menurut Hannah sangat sejalan dengan Islam, dengan penambahan ajaran-ajaran yang digunakan sebagai teknik oleh Hannah dalam menemukan dan mengembangkan hidup bermakna. Konsep bimbingan logoterapi menurut Hannah merupakan suatu pengembangan konsep dari logoterapi dan logoanalisis, sangat relevan dengan kultural Indonesia dan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan agama. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.